Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, izinkan kita membuka sebuah peta pertempuran yang mungkin jarang kita perhatikan. Sebuah peta yang menggambarkan medan laga paling dahsyat dalam hidup kita. Bukan perang fisik dengan senjata, tetapi perang di alam pikiran, hati dan jiwa. Pernahkah kita merasa bahwa godaan yang datang kepada kita itu begitu terstruktur, seolah-olah ada yang mempelajari kelemahan kita, tahu saat kita lemah dan menyerang dengan strategi yang tepat? Atau pernahkah kita heran mengapa sebuah dosa kecil bisa berantai menjadi dosa besar? Atau mengapa kemaksiatan terkadang seperti virus yang menyebar cepat di masyarakat? Hari ini kita akan membongkar sebuah realita yang dijelaskan dalam Al-Quran dan hadits Nabi Muhammad SAW. Realita bahwa musuh kita yang nyata, iblis dan keturunannya, tidak bekerja serampangan. Mereka punya markas, sistem komando dan strategi perang yang terencana. Dalam setiap peperangan ada markas besar, tempat di mana strategi disusun, perintah dikeluarkan dan pasukan disiagakan. Dalam perang melawan manusia, markas besarnya ada di dunia jin. Iblis atau Azazil adalah panglima tertingginya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah An-Nahl ayat 98-100 yang berbunyi, "Maka apabila kamu membaca Al-Quran, mohonlah perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk. Sungguh, setan ini tidak ada kekuasaannya atas orang-orang yang beriman dan bertawakal kepada Tuhan. Kekuasaannya hanyalah atas orang-orang yang menjadikannya pemimpin dan atas orang-orang yang mempersekutukannya dengan Allah." Ayat ini menunjukkan dua hal. Pertama, iblis punya kekuasaan atas pengikutnya. Kedua, kekuasaan itu berbentuk sistem kepemimpinan dan komando. Iblis tidak sendiri. Dia punya anak-anak, keturunan dan bala tentara. Dalam sebuah riwayat, Nabi SAW bersabda, setan itu memiliki posisi-posisinya, marakib, di mana ia mengawasi anak Adam. Hadis riwayat Ahmad, marakib artinya pos-pos pengintaian seperti pos militer. Markasnya mungkin tidak kasat mata, tetapi operasinya nyata. Iblis duduk di singgasananya, membagi wilayah, mengirimkan pasukan, dan memberi target. Lalu, bagaimana sistem komandonya? Mari kita analogikan seperti sebuah organisasi raksasa. Pertama, panglima tertinggi atau CEO iblis. Tugasnya merancang strategi besar, menetapkan doktrin utama yaitu sesatkan manusia semuanya, dan mengawasi seluruh operasi. Sumpahnya di hadapan Allah diabadikan dalam Quran surah Al-A'raf ayat 16-17 yang berbunyi, "Karena engkau telah menghukumku tersesat, aku benar-benar akan menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus. Kemudian aku akan mendatangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dan dari kiri mereka." Itulah doktrin resmi mereka. Kedua Dewan Staf atau Komandan Wilayah Manajer Senior dan Komandan Regional, mereka adalah setan-setan tingkat tinggi yang mengkhususkan diri pada bidang tertentu atau menguasai wilayah geografis komunitas. Misalnya, Komandan Bidang Ibadah, tugasnya merusak ibadah dengan was-was, ria ujub dan cepat bosan. Komandan Bidang Ekonomi, ahli dalam meniupkan ghurur, ketergiuran, mengobarkan cinta dunia, riba dan korupsi. Komandan Bidang Sosial Pakar, dalam menyebar fitnah, permusuhan, ghibah, namimah, adu domba, dan kesombongan sosial. Komandan Media dan Hiburan, ahli dalam menghalalkan yang haram lewat hiburan, melalaikan zikir, dan menyebarkan konten-konten merusak. Ketiga, pasukan khusus atau agen lapangan field agents. Inilah yang kita kenal sebagai korin atau setan pendamping. Setiap manusia didampingi satu. Tugasnya spesifik mempelajari kelemahan target kita, membuat laporan harian, dan melaksanakan taktik godaan harian sesuai dengan kelemahan kita. Dialah yang paling tahu saat kita sedih, marah, lapar atau sendiri, lalu membisikkan hal-hal buruk. Keempat, prajurit biasa atau the foot soldiers. Mereka adalah jin-jin dan setan level rendah yang disebar untuk menciptakan gangguan umum, suasana tidak nyaman, atau menghasut massa. Mereka bekerja dengan sistem pelaporan. Korin melaporkan ke komandan wilayah melaporkan ke atasan hingga ke iblis. Mereka punya metode komunikasi mereka sendiri di alam jin, kemudian strategi dan senjata mereka dengan sistem yang rapi. Strategi apa yang mereka pakai? Perang psikologis. Bisikan senjata utama menyusup ke pikiran.
Janji dan angan-angan kosong atau al-ghurur nikmati saja dulu, nanti juga taubat. Menakut-nakuti atau takhwif takut miskin, takut tidak diakui, takut ketinggalan zaman. Divide and conquer atau pecah belah, menyebar permusuhan antar muslim, antar suku, antar kelompok, membuat manusia sibuk dengan konflik horizontal, konflik sesama, normalisasi dosa, membuat maksiat biasa, lalu trendy, lalu dianggap hak individu, hingga akhirnya dianggap bagian dari budaya. Proses ini berjalan sistematis melalui media, tren, dan opini publik. Target prioritization. Mereka punya most wanted list. Target utama mereka adalah para penghafal Al-Quran jika mereka jatuh. Efeknya seperti bom yang meledak, pemuda potensial. Jika disesatkan, mereka kehilangan satu generasi. Rumah tangga merusak keluarga, berarti merusak unit terkecil masyarakat. Terus bagaimana melawan sistem yang terstruktur? Mendengar ini, mungkin kita merasa kecil dan takut. Tapi ingat, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membiarkan kita tanpa perlindungan. Kita juga punya markas dan sistem komando yang jauh lebih kuat. Panglima tertinggi kita Allah Subhanahu wa Ta'ala, pedoman strategi Al-Quran dan Sunnah, komandan lapangan malaikat hafazah yang setia menjaga. Senjata andalan kita, istighfar dan taubat, zikrullah, atau mengacaukan saluran komunikasi mereka. Membaca Al-Quran, terutama ayat kursi dan muawwizat, ini membangun benteng pertahanan kita, menjaga wudhu dan solat. Berjamaah ini mengisi energi iman kita. Silaturahmi dan komunitas syoleh ini adalah membentuk aliansi kuat. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya setan itu berlari dalam aliran darah anak Adam. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Jadi kesimpulannya, pertarungan kita bukanlah melawan bayangan atau ketakutan kosong. Ini adalah pertarungan nyata melawan entitas yang cerdas, terorganisir, dan memiliki sistem komando yang rapi. Mereka punya markas, punya strategi, dan punya target. Pengetahuan ini bukan untuk membuat kita paranoid, tetapi untuk membuat kita waspada dan profesional dalam beribadah. Jangan lagi anggap godaan sebagai hal sepele atau kebetulan. Itu adalah bagian dari operasi mereka. Jika mereka saja bekerja dengan sistem dan disiplin, pantaskah kita sebagai pasukan Allah hidup tanpa strategi, tanpa disiplin ibadah, dan tanpa persiapan? Mari kita tingkatkan kualitas iman kita, perkuat benteng dengan ibadah, asah senjata dengan ilmu, dan rapatkan barisan dengan ukhuwah. Akhirnya kita tutup dengan kesadaran bahwa kemenangan mutlak telah dijanjikan bagi orang-orang yang bertakwa. Sistem komando setan sehebat apapun adalah makhluk yang sudah ditakdirkan kalah. Kitalah yang dengan izin Allah akan menentukan di pihak mana kita berada. Dalam surah An-Nisa berbunyi, sesungguhnya tipu daya setan itu lemah. Quran surah An-Nisa ayat 76. Wallahu a'lam bisyawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.